Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini perkuliahan kita diadakan secara online. Jadi dalam hal ini saya akan berikan materi pertemuan 4, ya, materi pertemuan 4 secara online, yaitu lanjutan dari pertemuan 3 yang kemarin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang query bagian DML. Kalau kemarin itu bagian DDL, sekarang bagian DML. Nah, DML atau Data Manipulation Language, yaitu instruksi yang digunakan untuk memanipulasi data, atau instruksi ini bisa terjadi setelah dilakukannya DDL. Ya. Nah, ini sudah saya tuliskan, nanti saya share ke Google Classroom. Oke, nah sekarang pastikan command prompt-nya sudah masuk di status MySQL-nya. Ya, jadi pastikan di sini statusnya sudah aktif, sudah start. Ya. Nah, kemudian sebagai bentuk validasi kehadiran kalian itu akan dilihat dari hasil dokumentasi ini ya. Jadi nanti kalian boleh kumpul dokumentasinya, dikirim ke Google Classroom, itu menandakan bahwasanya kalian hadir dalam perkuliahan online ya. Jadi jangan lupa didokumentasikan, nanti dokumentasinya dikirim ya. Oke, baik. Nah, untuk materi DML kali ini yang pertama itu ada insert ya, yaitu perintah untuk memasukkan data atau input, menambahkan data atau record ke dalam tabel ya. Nah, ini ada SQL-nya, nanti kita cobakan. Nah, terlebih dahulu kita coba masuk ke database, kita lihat dulu database yang tersedia. So, databases. Oke, enter. Kemudian kemarin kita sudah buat database, ini nama databasenya 4B. Ya, silakan masuk ke database-nya. Ya, menggunakan perintah use 4B. Nah, database change artinya sudah digunakan. Kemudian untuk melihat tabel yang tersedia pada database-nya, kalian boleh show tables. Nah, ini ada tabel buku. Ya. Selanjutnya kita lihat struktur tabelnya. Ya. Struktur tabelnya. Nah, ini struktur tabelnya ya. Nah, ini kenapa sangat penting kita tampilkan, karena nanti ada kaitannya pada insert. Nah, yaitu dalam proses insert, ini perintah insert, dengan SQL insert into, masukkan data ke dalam nama tabelnya apa. Ya. Kemudian dengan nilai sesuai dengan isian kolom dan seterusnya. Jadi bentuknya seperti ini, contohnya seperti ini. Ya, insert into tabel buku, values, kemudian seluruh nilainya. Nah, artinya kalian harus memastikan jumlah dan urutan kolom pada tabel buku harus sama dengan ketika kalian insert. Nah, di sini sebagai contoh saya buatkan insert into tabel buku value, nilai yang saya memasukkan ke kode buku adalah KB001. Ya, jadi coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8. Di sini juga ada 8 ya. Jadi sama. Nah, sekarang pengantar ini akan masuk ke dalam judul. Seterusnya sampai dengan buku ini masuk ke dalam sinopsis. Nah, seandainya jumlah kolom ini sama dengan 7 nih, 7. Kalau ini 8, tapi jumlah kolom kalian misalnya 7, tapi kalian menginputkan persis dengan instruksi saya yang ini, maka akan terjadi error. Column count doesn't match, atau jumlah kolom tidak sesuai, tidak pas. Nah, jadi harus disesuaikan jumlah kolomnya dan urutan data yang mau diisi ke dalam kolom, masing-masing kolom tabel ini. Ya, jadi pastikan harus pas. Nah, ini kita cobakan. Insert into nama tabel buku, values, nilai yang mau diinsert adalah KB001, judulnya pengantar database, ya, kemudian penerbitnya Royal Publisher, kemudian nama pengarang kalian boleh buat nama kalian sendiri,
Kemudian selanjutnya ada tahun, ini tahun 2020, tahun terbitnya. Kemudian rak-nya kita sesuaikan aja PM01 atau pemrograman ya itu 01. Eksemplarnya ada 50 buku. Dan ini sinopsisnya kita buat aja. Buku ini membahas tentang bla bla bla. Oke, nah kalau sudah yakin langsung enter. Nah, tapi yang paling penting kalian harus memperhatikan tanda kutip ya, kutip satu pembuka dan penutup. Kalau tidak ada kelewatan nanti misal dia error, bisa error. Oke, ini enter kalau sudah yakin. Nah, query oke. Sudah berhasil diinputkan. Nah, saya mau tambahkan satu lagi tanda keyboard, tanda panah ke atas. Boleh kalian ganti misalnya ini 60. Kemudian ini tetap di PM1. Kemudian pengantar database-nya saya ganti menjadi pengantar desain web. Kemudian ininya saya ganti jadi 02. Oke. Nah, kalau sudah selesai boleh enter. Nah, ini saya buat 02 agar dia beda ya, karena ini bersifat primary key. Oke, enter. Nah, berhasil. Oke, berarti ada dua data yang sudah kita berhasil input. Nah, untuk melihatnya, data yang sudah berhasil diinput, maka kita akan masuk ke perintah SQL DML bagian select, yaitu perintah untuk menampilkan data atau record yang sudah diinsert pada tabel. Nah, jadi yang sudah diinsert kemarin tadi, kita tampilkan dengan cara menggunakan SQL yang ini, select tanda bintang from nama tabel. Nah, di sini ada dua jenis perintah, dua bentuk maaf. Jadi yang pertama select tanda bintang from nama tabel. Artinya ini untuk menampilkan seluruh kolom. Jadi tanda bintang ini mewakili seluruh kolom dari tabel yang kita panggil. Nah, jadi kalau kita terapkan select tanda bintang from tabel buku, maka yang tampil adalah seluruh kolom. Nah, jadi seluruh kolom ini penerapannya, contoh penerapannya seluruh kolom. Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan beberapa kolom saja, misal yang ditampilkan adalah kode buku, judul buku, dan tahun. Nah, seperti berikut. Nah, ya, jadi tanda bintangnya nggak perlu dipanggil, hanya saja digantikan dengan nama kolom atau field. Nah, sekarang kita terapkan select kode buku, judul, tahun, from tabel buku. Kalau sudah selesai, boleh di enter. Nah, ini perbedaannya adalah di sini seluruh field atau kolom. Nah, di sini field atau kolom yang kita tentukan saja. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sebenarnya untuk select ini banyak materi ya, tapi kita bagi aja materinya nanti pembahasan khusus di bagian kondisi ya. Jadi select atau menampilkan data ini banyak kondisi. Itu nanti kita tampilkan atau kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada perintah query update, yaitu perintah untuk mengubah data, mengedit ya, atau pada tabel, mengubah atau mengedit data atau record pada tabel. Nah, SQL-nya adalah update nama tabel, set kolom yang mau diubah, isi kolom yang mau diubah. Nah, contohnya adalah lakukan perubahan update pada tabel buku set yang mana yang mau diubah adalah judul. Misalnya kita mau ubah judul yang ini. Pengantar database ini isinya kita mau ubah. Ini kita mau ubah menjadi ini. Ya, menjadi 5 menit mahir desain web. Nah, sekarang kita mengubah seperti itu. Maka perintahnya adalah, ini saya cobakan, update nama tabel yaitu tabel buku, set. Nah, sekarang setnya ini, kenapa setnya judul? Karena isi dari judul yang mau diubah. Kalau misalnya tahunnya saya mau ganti 2021, berarti setnya harus menggunakan tahun. Ya, jadi ini sebagai contoh kita buat setnya judul. Oke, set judul sama dengan 5 menit mahir desain web.
Nah, seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan yang kedua adalah kondisinya, ya. Jadi tadi di sini ada kondisi, ya, kondisi. Nah, maksudnya adalah ketika kita lakukan perintah update seperti ini tanpa kondisi, maka seluruh isi yang ada di tabel ini akan berubah sesuai dengan nilai yang kita ubah. Jadi artinya semuanya akan berubah menjadi ini. Yang untuk baris pertama ini nilainya atau datanya jadi ini, yang baris kedua juga datanya jadi ini. Kenapa? Karena tidak ada kondisi. Nah, tapi sekarang kita mau mengubah yang di atas saja, baris yang pertama yang ini. Maka kita perlu menambahkan kondisi, yaitu kondisinya dengan memanggil nama kolomnya. Oke, ini berarti menggunakan where, kemudian nama kolomnya. Kenapa nama kolomnya kode buku yang dipakai? Kenapa nggak tahun aja, Pak? Nah, penentuan kondisi itu harus kolom yang bersifat primary key. Ya, harus bersifat primary key. Kenapa primary key? Nah, karena hanya primary key yang punya data satu dan tidak mungkin sama dengan data yang lain. Artinya kalau kita mau mengubah satu data, berarti penentuannya adalah yang tidak mungkin sama dengan data lain. Maka yang menjadi patokan kondisinya adalah kode buku. Ya. Nah, itu alasannya kenapa pakai kode buku. Kalau pakai lain boleh, Pak? Boleh. Seandainya pakai tahun kondisinya, maka yang terjadi nanti ketika dia lihat ada tahun 2020 dengan data yang lain itu sama 2020, maka data tersebut juga akan berubah sesuai dengan instruksi ini, dengan judul yang ini. Nah, kan itu tidak mungkin ya. Oke, jadi harus primary key. Oke, ini kalau sudah selesai, enter. Berhasil diedit. Kemudian kita lihat. Nah, ini sudah berhasil diubah ya. Oke, kita coba satu lagi yang edit. Saya pilih aja tanda panah. Ya, update. Saya mau mengubah tahun ya. Saya mau ubah tahun 2019. Yaitu pada tahun, kolom tahun. Nah, untuk nama kolom ini sesuaikan dengan nama kolom kalian ya. Oke, kita ubah yang kode bukunya 002. Jadi yang ini kita ubah. Oke, enter. Kemudian lihat hasilnya. Nah, ini 2019 sudah sama ya dengan instruksinya, dengan perintahnya. Oke, jadi untuk mengubah atau SQL ubah sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian delete. Nah, untuk perintah delete ya, itu adalah perintah untuk menghapus data record pada tabel. Jadi kalau seandainya ini sudah tidak bisa diubah lagi, misalnya kita mau hapus, langsung hapus saja pakai perintah delete. Nah, perintah SQL-nya adalah delete, hapus dari tabel sesuaikan ya. Delete from nama tabel. Jadi contohnya delete from nama tabel ini sudah, atau bentuk yang kedua yaitu dengan kondisi. Berarti sama dengan yang update. Jadi menggunakan kondisi. Artinya apa? Kalau kita terapkan seperti ini, delete from tabel buku berarti seluruh data pada tabel buku maka akan hilang, terhapus sesuai dengan perintahnya. Tapi misalnya kita mau menghapus cuma satu data saja, misalnya yang ini, maka kita perlu menerapkan kondisi. Nah, sebagai contoh, kita terapkan kondisi yang menggunakan kondisi delete from tabel buku where kode buku sama dengan KB 002. Enter. Nah, berhasil. Kita lihat. Nah, datanya sudah tinggal satu ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk delete dan hapus harus menggunakan kondisi seandainya kita mau menghapus satu data. Nah, kalau misalnya data yang dihapus sekaligus semua, maka boleh menggunakan delete from nama tabelnya. Enter ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk materi pertemuan keempat kita yang secara online ini. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk validasi absensi, kalian silahkan mengirim dokumentasi ini. Ya, jadi kalian buat di komputer kalian, jangan lupa dokumentasikan. Hasil dokumentasinya kirim ke saya. Nah, batas waktu kirimnya sesuai dengan batas perkuliahan, yaitu jam 8 sampai dengan jam 10.30. Lewat dari jam yang ditentukan, maka dihitung tidak hadir. Ya, seperti itu. Nah, materi akan saya share di Google Classroom.
yang sudah kita pakai seperti biasanya, atau melalui kuliah.stmi.co.id. Nanti saya infokan kembali. Ya, untuk masuk ke e-learning yang disediakan kampus itu boleh menggunakan NIM dan passwordnya pas1234 tanda bintang. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Saya rasa kita cukupkan. Mungkin pada pertemuan kali ini dalam penyampaian saya ada beberapa hal yang kurang atau membingungkan. Saya mohon maaf. Untuk pertanyaan itu saya terima di kolom komentar di Google Classroom. Saya tunggu ya. Nanti akan saya balas satu persatu jika ada pertanyaan. Nah, jika tidak, maka pertemuan ini kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka kita akhiri. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.